Nah, kalau demikian semangatnya, seperti tadi yang sudah kita bicarakan bersama-sama sebelum kita sholat asar, maka berarti ya, masjid yang kita kelola itu kita upayakan untuk bisa menghadirkan kenyamanan, keamanan, inklusivitas, dan keberpihakan pada kemaslahatan jamaah. Nuwun sewu, kalau kinten panjenengan semua sudah mendengar bagaimana baiknya tata kelola Masjid Jogokarian di Yogyakarta. Sampun sami pirsa nggih? Nah, kira-kira seperti itu. Seluruh lapisan jemaah dari semua tingkatan umur itu merasa diperhatikan, diopeni, diayomi oleh pengurus takmir masjid. Sehingga kalau di Solo kan kita mungkin ada rasa kekhawatiran. Anak-anak itu sudah mulai, kalau sudah lulus TPQ-nya, gitu ya, itu sudah tidak mau, iya, misalnya seperti itu. Atau risma kita, ya, itu juga sudah mulai banyak yang tidak aktif. Tapi kalau kita belajar ke Jogokarian, anak-anak yo aktif, remajane yo aktif. Jadi bagaimana kita bisa menghadirkan kenyamanan itu kepada semua jamaah kita. Nah, Bapak Ibu, sekarang bagaimana dengan konteks Surakarta? Ya, Surakarta sebagaimana yang kita ketahui itu adalah kota budaya, kota toleransi, dan kota ramah sosial. Alhamdulillah tahun 2025 kemarin, kota Surakarta itu mendapatkan penghargaan dari Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta, diserahkan oleh Menteri Agama sebagai kota yang mendapatkan anugerah Harmony Award. Harmony Award adalah sebuah penghargaan bagaimana komitmen pemerintah kota dalam menjaga keharmonisan dalam kehidupan beragama. Dan alhamdulillah Kementerian Agama Pusat bekerjasama dengan peneliti dari Universitas Indonesia keliling di semua kota di Indonesia, dan mereka melihat kota Surakarta itu layak mendapatkan penghargaan Harmony Award nomor 2 setelah kota Semarang. Nah, Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, berikutnya berarti masjid itu berperan strategis dalam menjaga harmoni, moderasi beragama, dan pelayanan publik keagamaan. Nuwun sewu, kemarin kita banyak diskusi dengan Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah. Ketika, ini salah satu contoh layanan keagamaan yang mungkin kita terlupa. Ketika banyak sekali umat kita itu yang kurang kuat terhadap ujian berkeluarga. Ya, ujian berkeluarga itu kan banyak, termasuk misalnya ketambahan nikmat dunia. Akhirnya terus ada masalah keluarga karena apa? Karena bapaknya itu pengen nikah lagi misalnya, sehingga kemudian ada perceraian. Gitu. Nah, kemudian kita diskusi bagaimana agar masjid dengan fungsi layanan keagamaannya itu bisa hadir di tengah-tengah jamaah, memberikan layanan konsultasi masalah yang ada di keluarga. Kinten-kinten jamaah kita ada masalah keluarga mboten? Ada. Kalau misalnya mereka ada masalah keluarga itu, mereka larinya kemana untuk konsultasi? Kira-kira kemana? Nyun apunten, pengalaman selama ini, kalau ada masalah keluarga, mereka lari ke KUA, itu 99,9% itu memang mau cerai. Dan kita pingin sebelum ke KUA, sebelum ke BP4, mereka itu mau mengadu dulu kepada kiainya. Mereka itu mau ngadu dulu ke ustadznya, di kampungnya, di masjidnya. Nah, untuk sampai mereka terbuka, matur kepada ustadznya, matur kepada pengurus takmirnya, berarti kan mereka karena rasa nyaman beribadah di masjidnya. Ini menjadi tantangan kita bersama. Nah, Bapak Ibu, ya berikutnya adalah, ya coba kita lihat sekarang. Saged dipun klik.
Nah, ini mengapa kemudian kita perlu menghadirkan masjid yang ramah itu? Kalau kita bicara tentang landasan regulasi, kita semuanya sudah perso semua. Kalau kita bicara tentang landasan nilai yang kita yakini, Islam itu hadir sebagai rahmatan lil alamin. Sing jenenge alamin iku sinten, Bapak Ibu? Sedaya alam semesta. Loh, kalau alam semesta niku nyun pangapunten, tanaman niku termasuk alamin mboten? Watu-watu niku termasuk alamin mboten? Jangankan watu, jangankan tumbuh-tumbuhan. Ya, binatang pun juga alamin. Bukan hanya binatang dengan berbagai macam jenis binatangnya. Seluruh manusia dengan berbagai macam latar belakangnya itu juga alamin, masuk dalam alam menika. Ini menjadi dasar kuat bagaimana kita perlu berupaya dengan sungguh-sungguh menghadirkan tempat ibadah kita itu sebagai tempat ibadah yang ramah kepada semuanya. Nggih, Bapak Ibu. Ya. Kemudian prinsip keadilan, kemanusiaan, kemaslahatan, dan pelayanan tanpa diskriminasi kepada semuanya. Kalau misalnya kita sekarang bisa membayangkan apakah masjid kita itu diskriminatif atau tidak kepada semua kelompok. Semua kelompok itu nyuwun apunten. Misalnya, kelompok anak-anak. Kalau pernah nyuwun apunten Jumatan, tiba-tiba karena anak-anak itu rame, biasa nuwun sewu, sekarang kan ada Jum'ah berkah. Ya. Anak-anak itu kan biasa di kan gitu. Ada sebagian anak kita semangatnya karena ada Jumat berkah. Tapi ada pengurus takmir yang kemudian berdiri dan menghentak, marah-marah karena anak-anak itu rame. Wah, itu kalau anaknya itu mboten kuat mentalnya, mungkin besoknya nggak mau pergi ke masjid lagi. Wah, makanya diseneni. Berikutnya. Kemudian masjid ramah menika sing pripun? Terbuka, aman, nyaman, inklusif, boten eksklusif. Kemudian memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jamaah, menjunjung tinggi nilai moderasi beragama. Tujuanipun apa? Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pelayanan masjid. Kita ini adalah takmir masjid yang bertugas untuk melayani jamaah masjid. Menjadikan masjid sebagai ruang yang aman dan nyaman. Menguatkan fungsi sosial, edukatif, dan spiritual masjid. Karena kita sudah bisa membayangkan sisi edukasinya itu yang sudah kita lakukan apa. Dari sisi sosialnya yang sudah kita lakukan, apa, kurangnya apa. Kemudian dari sisi spiritual, kurangnya apa. Jadi pengine awe dhewe niku, kalau jamaah kita ada masalah, niku ngadune te masjid. Sebab nopo? Masjid itu bisa menjadi pusat solusi bagi jamaah kita. Sebab apa? Ini tadi. Sosial, edukasi, dan juga spiritual. Kemudian tentu saja kita perlu mencegah eksklusivisme dan ujaran kebencian dari masjid-masjid kita. Nah, Bapak Ibu, berikutnya, sekarang prinsip-prinsip masjid ramah. Sesuai dengan Dirjen Bimas Islam nomor 463 2024, masjid ramah niku berlandaskan pada yang pertama adalah inklusivitas. Terbuka. Semuanya boleh ibadah di tempat kita. Boten terus, wah kayak amalane beda, rojo mlebu. Tapi insya Allah teng Solo boten wonten niku nggih. Boten wonten. Alhamdulillahirabbil alamin.
terbuka bagi semua jamaah tanpa diskriminasi. Baik itu yang anak kecil, yang remaja, yang dewasa, yang lansia, yang pakai kursi roda. Wah, lah niki masjid kula niku kalau ben wekdal bangun dereng mikir niku. Dadosé sakniki nggih mboten wonten ram untuk yang pakai kursi roda. Nah, berikutnya kita rencanakan tahap rehab berikutnya itu kita siapkan ram yang untuk kursi roda. Atau bagi jamaah sepuh kan kalau tangga kan radi kerepotan ya. Tapi kalau misalnya ramnya itu landai naik begitu sekejo, apalagi ditambah dengan pegangannya. Terus ada kursi-kursi karena sebagian jamaah kita mungkin sudah tidak bisa di bawah, tapi harus pakai kursi. Kemudian keamanan dan kenyamanan, lingkungan masjid yang aman, bersih dan tertib. Nah, saat ini Kementerian Agama wonten program naminipun Masjid Ramah Pemudik. Nah, tahun kemarin ada beberapa masjid pada saat Idul Fitri itu, nggih. Misalnya ada Masjid Sri Sasanti kalau dari barat nggih, kemudian ke timur itu Masjid Jamsaren, terus bablas lagi mriko niku masjid yang di Tanjung Anom. Apa? Al-Hikmah. An-Nikmah nggih. Kemudian wonten masjid yang di rumah sakit polisi yang di Manahan itu. Nah, kemarin masjidnya Polres juga minta agar dijadikan sebagai masjid ramah pemudik. Nah, untuk liburan Natal dan Tahun Baru, sebab yang mudik itu bukan hanya yang beragama Nasrani saja, tapi yang beragama Muslim juga banyak yang mudik memanfaatkan libur panjang. Ya, ada 2 masjid kita yang juga kita daftarkan. Ada Masjid Sri Sasanti dan Masjid Al-Huda, Masjid Al-Huda. Nah, meskipun hanya ada 2 ini, tapi masjid panjenengan kalau posisinya itu di jalan besar dan strategis, kita kalau ada yang mudik kemudian pengen istirahat di masjid jenengan terbuka mboten? Terbuka. Ya, mereka adalah tamu kita. Nah, Bapak Ibu, kemudian keadilan dan kesetaraan, akses setara bagi semua kelompok, moderasi beragama, dakwah sejuk, toleran dan berimbang, partisipatif dan kolaboratif, melibatkan jamaah dan masyarakat sekitar. Nah, lanjut berikutnya, Bapak Ibu, ruang lingkup masjid ramah niku yang pertama, ramah anak. Berarti penyediaan ruang ramah anak, edukasi keagamaan yang menyenangkan, perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi. Berikutnya, ada ramah perempuan, ruang ibadah perempuan yang layak dan aman, keterlibatan perempuan dalam kegiatan masjid, fasilitas pendukung, toilet, tempat wudhu terpisah dan layak. Ini contoh kecil. Kinten-kinten kalau toiletnya jamaah putri dan jamaah kakung, untuk tempat centelan niku ageman niku jamaah toilet jamaah putih butuh lebih banyak centelan apa lebih sedikit? Lebih banyak. Tapi kira-kira untuk faktor itu kita sudah memperhatikan belum? Nah, bagi yang belum, nanti bisa nambah centelan. Sebab apa? Untuk putri itu lebih banyak membutuhkan centelan ageman daripada yang laki-laki. Ini contoh. Ya. Kemudian contoh berikutnya nuwun sewu, untuk toilet keperluannya untuk membersihkan, bersuci setelah buang air kecil. Apakah ada masjid yang masih menggunakan ember? Wonten yang kata sing ngangge ember? Tasih wonten. Perlu diperhatikan syarat untuk bisa bersuci itu airnya harus bagaimana? Mengalir. Kemudian cukup volumenya, yaitu lebih dari 2 kolah. 2 kolah itu ukurannya seperti apa? Ya, kita bisa bayangkan, nun sewu, saya pernah ke pom bensin. Di
di musola. Nah, di situ ada toiletnya. Untuk bersuci pakai ember. Embernya itu ember untuk yang ngecor nih kali, kecil dan posisinya di bawah kloset. Kita bisa bayangkan kalau kita ndodok, setelah itu kita buang air kecil, kira-kira cipratannya masuk ke situ, mboten? Meskipun kalau airnya itu penuh, kalau diciprati sedikit menjadi najis. Untuk cuci kaki menjadi najis. Bersuci juga tidak bisa. Atau mungkin bukan itu, tetapi posisi lantai kamar mandi, toilet, itu lebih tinggi daripada lantai tempat wudhu dan tidak ada itu penghalangnya, sehingga kalau misalnya kita di kamar mandi itu airnya nanti ngalir ke buangannya itu ke tempat wudhu. Nah, hal-hal semacam ini perlu untuk kita perhatikan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, berikutnya ramah disabilitas. Aksesibilitas fisik seperti tadi yang kalau matur, ada ram, pegangan, jalur kursi roda, informasi yang mudah dipahami, sikap jemaah yang empatik, ramah lansia, akses mudah ke ruang ibadah, kemudian tempat duduk dan pencahayaan yang memadai, pengaturan waktu kegiatan yang ramah lansia. Dados ternyata kita sebagai pengurus masjid niku kedah ngertos waktu-waktu kegiatan masyarakat. Sehingga ketika kita mengadakan kegiatan yang sasarannya adalah ibu-ibu, itu kita nggak bisa mengadakan kegiatan di jam waktu masak. Ibu-ibu itu jam berapa, Bu? Jam 7 misalnya. Kalau kita mengadakan kegiatan ba'da subuh, berarti jam 6 maksimal itu harus sudah selesai. Sebab mulai jam 6 itu ibu-ibu harus sudah, tanggriyon itu pun kesibukannya luar biasa. Nggih nyiapaken sarapan kangge keluargi lan sanes-sanesipun. Nah, Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, berikutnya juga ramah lingkungan, kebersihan dan pengelolaan sampah. Nun sewu, Pak Pardi menika kali rencang-rencang IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, gadah program naminipun Gemari Solo. Gemari Solo niku gerakan rumah ibadah berseri Solo. Tujuannya itu adalah seperti tadi yang diyel-yel itu. Gimana tadi Pak? Masjid Solo, pelopor kerukunan, ramah jemaah, ramah lingkungan. Kegiatannya niku sebulan, satu kali dalam sebulan niku keliling ke masjid-masjid. Kalau yang sarang-sarang kadang ke gereja gitu, resik-resik, nandur, terus napa malih ndamel biopori. Setelah itu ngobrol masalah kerukunan. Gitu. Nah, Bapak Ibu, penghematan air dan listrik ini juga bagian dari ramah lingkungan dan juga edukasi ekoteologi di masjid. Kalau di masjid kita itu nuwun sewu sampahnya nopo mawon nggih. Ada sampah yang nopo niku organik wonten? Wonten. Dari sampah daun dan lain sebagainya itu bisa dibuat kompos. Kemudian yang anorganik nopo mawon? Botol plastik wonten. Niku saged dikilokan. Gitu. Jadi niki Pak Pati niki gadah nopo niku angen-angen. Kalau kemudian kan kita kan ada masjid besar, ada masjid jami. Kalau kemudian pengelolaan sampahnya itu bisa sarang-sarang kompak, tidak ada sampah yang terbuang, semuanya berkah, gitu. Dipun kempalaken itu hasil dari penjualan ngiloin sampah yang plastik itu bisa dikembalikan manfaatnya untuk jamaah. Nah, Bapak Ibu, berikutnya, bagaimana strateginya? Takmir masjid sebagai ujung tombak masjid ramah itu pertama adalah Bapak Ibu semua pengelola ibadah dan kegiatan keagamaan, pelayan jamaah dan masyarakat,
penjaga nilai moderasi dan harmoni sosial, penggerak kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat. Maka kita perlu memiliki komitmen untuk berpikir terbuka dan inklusif, mau belajar dan beradaptasi, melayani dengan keikhlasan dan profesionalisme. Nah, Bapak Ibu, berikutnya bagaimana strateginya? Seperti yang sudah dilakukan oleh Dewan Masjid Indonesia, penguatan SDM takmir, pelatihan dan pembekalan berkelanjutan, penataan sarana dan prasarana tentu sesuai dengan kekuatan dan kemampuan kita. Kemudian penguatan program masjid, kajian keagamaan yang ramah, yang edukatif dan mencerahkan. Dan kita ada KUA, monggo silahkan kolaborasi dengan KUA. Kita punya teman-teman penyuluh agama Islam, FKUB dan masyarakat, tentu ada monef dan juga perbaikan berkelanjutan. Bapak Ibu, mbok bilih makaten ingkang saged kaula aturaken, insya Allah kita semuanya ini punya semangat yang sama. Bagaimana agar masjid-masjid kita itu ramah, sehingga jamaah kita itu kerasan untuk beribadah di masjid kita. Amin ya rabbal alamin. Wabilih mekaten, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih plus dulu kepada beliau. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak narasumber, sudah banyak sekali menyampaikan terkait dengan masjid ramah anak, ramah perempuan dan lain sebagainya. Untuk itu karena waktu sudah dibatasi oleh panitia, kami buka untuk satu termin saja untuk 3 penanya terkait dengan hal ini. Monggo dari sebelah selatan, tengah dan utara.